pandemi ini saya kira menyadarkan kita semua bahwa ke depan, sekarang ini ya, bahkan sekarang ini dan ke depan tentu saja, itu bisnis yang masih akan bertahan, itu adalah bisnis yang berbasis teknologi. Sehingga kita bisa lihat bahkan perbankan konvensional sekalipun sekarang ini, hari ini, itu mencoba mentransformasikan dirinya menjadi bank digital atau bahkan ya semi fintech pada dasarnya. Sehingga menurut saya memang fintech itu punya masa depan yang sangat baik sebagai sebuah sektor tentu saja, tetapi juga secara lebih luas lagi ini adalah satu fase di mana ekonomi kita itu akan lebih banyak menggantungkan diri pada teknologi gitu, di mana praktek-praktek seperti yang dilakukan fintech ini nampaknya ke depan akan menjadi sesuatu yang umum dan yang mungkin yang akan bertahan ya yang seperti ini, sehingga memang ya kita masih bersiap dari banyak hal. Kalau tadi soal infrastruktur sudah dibahas, soal regulatori sudah dibahas, saya kira yang penting juga adalah menyiapkan kapasitas SDM gitu yang nanti akan menjadi pelaku dari industri fintech pada khususnya dan industri berbasis digital pada pada umumnya, yang itu ke depan akan menjadi satu tren yang sudah tidak bisa ditolak lagi. Baik, tapi kan banyak juga fintech-fintech yang bertumbangan begitu di era pandemi ini. Kalau menurut radar Anda, ini sudah berapa banyak yang mencoba untuk bertahan begitu, atau berapa banyak yang akan baru masuk di tahun 2021 ini? Saya tidak punya angka persis, tetapi memang harus diakui banyak fintech yang tidak bisa bertahan dalam situasi semacam ini karena perlu ada adjustment tertentu yang memerlukan modal gitu ya, sehingga modal yang fintech yang modalnya tidak terlalu memadai akan tumbang gitu ya. Tetapi menurut saya ini adalah satu peluang yang dilihat oleh banyak pelaku yang sementara ini sampai sekarang ini belum terjun di bidang fintech gitu. Kita bisa lihat bank-bank konvensional sekarang sudah memikirkan untuk bertransformasi menjadi pelaku fintech pada dasarnya gitu, atau paling nggak bank berbasis digital gitu, sehingga memang kedepannya ini akan lebih banyak lagi pelaku yang akan masuk membangun satu ekosistem besar yang namanya fintech dan digital economy. Artinya secara general di tahun 2021 ini tren fintech ini masih pendanaan begitu, belum mencapai laba. Ya, saya kira itu fase yang harus dilalui. Artinya tentu saja bagi startup yang baru mulai itu mungkin masih dalam fase pendanaan dalam pengertian masih investasi gitu ya. Tetapi yang juga menarik adalah bahwa para unit usaha yang sudah well established kurang lebih itu masuk ke sektor ini, sehingga kalaupun unit usaha itu sebagai startup itu masih berjuang untuk survive, tapi sebetulnya dia punya backup yang cukup baik secara keuangan, sehingga sejauh bahwa opportunity-nya masih ada, tentu kita berharap mereka ini akan menjadi pelaku yang akan survive ke depan gitu. Tidak menutup kemungkinan tentu saja ada banyak startup yang mungkin tidak akan survive melalui fase untuk kemudian menjadi break even dan laba gitu dalam waktu ke depannya.